sebenarnya bagian dari Kota Lama Semarang. Saya ada di Gereja Gedangan yang umurnya sudah 200 tahun lebih. Yuk kita melihat para suster yang akan merayakan pesta hidup membiara. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Doa yang singkat namun mendalam, penuh makna, dan sekaligus penuh pertanyaan di dalamnya. Karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Di sini kelihatan bahwa para suster jubilaris ini menempatkan diri sebagai orang-orang yang kecil, yang sedang berdoa, bersyukur kepada Tuhan, karena telah mempunyai pengalaman-pengalaman yang indah bersama Tuhan, melihat banyak perkara, melihat banyak hal yang indah, mempunyai pengalaman-pengalaman yang bagus. Namun semuanya itu disembunyikan pada orang cerdik pandai, yaitu pada kita semua yang lain. Betul ya? Nah, saya membayangkan seperti itu. Jadi kelihatannya hanya para suster ini yang tahu apa yang mereka jadi pengalaman ini. Yang disembunyikan itu apa. Dan yang jelas para suster ini dipuji Yesus seperti para murid sebagai pribadi-pribadi yang sangat istimewa sekali. Karena mereka mempunyai pengalaman untuk melihat langsung, mendengar langsung. Dan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengarkan itu pengen sekali juga dilihat dan didengar oleh banyak orang, bahkan nabi-nabi dan raja, dan kita semua. Janjane para suster melihat apa toh? Kok sepertinya disembunyikan dari kita semua. Mendengar apa toh? Kok sepertinya kita tidak bisa mendengar. Maka pantas kita tanya aja ya hari ini ya. Kita tanya. Pertanyaannya sederhana sekali. Suster kami itu bertanya-tanya. Sebenarnya suster itu mempunyai pengalaman apa toh? Kok sampai mengatakan karena itu semua kamu sembunyikan pada orang cerdik pandai dan kau nyatakan pada kami orang-orang yang kecil. Maka pertanyaannya adalah pengalaman apa yang para suster miliki selama ini sebagai seorang suster yang sangat berharga, yang sangat penting, dan bahkan mungkin selama ini belum pernah dipublikasikan, belum pernah diceritakan pada orang lain. Kami ingin dengar. Siapa ini? Mulai dari yang muda atau yang tua dulu? Ini yang muda ya dia. Ya, yang muda memilih yang tua ya. Yang tua milih yang muda. Oh iya langsung ya, oke. Kita hormati yang sepuh. Maka yang muda dulu. Ya siapa? Siapa ini? Dari 6 ini siapa? Yang perak ini. Oh ini yang ini ya. Suster siapa namanya? Iya. Terima kasih untuk pengalaman kami angkatan 99. Kami menamakan kawanan kecil, tapi kawanan kecil yang kuat. Dalam arti bahwa kami saling mendukung, saling menguatkan, sehingga sampai kami bisa menapaki sampai 25 tahun. Pengalaman selama 25 tahun terlebih di dalam pendidikan sungguh kami rasakan ditempa karena kawanan kecil, karena kakak kami banyak dan adik kami banyak, sehingga itu membuat kami untuk semakin kuat, saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi yang saya alami sendiri bahwa saat kami mengalami jatuh atau mengalami seperti waktu saya mengalami sakit, banyak teman-teman yang mendukung, sehingga sampai saat ini tanpa kami sadari perjalanan yang begitu panjang, namun tidak terasa sampai 25 tahun ini
hanya satu kekuatan kami, yaitu berdoa. Maka kami dengan tema bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Dan dengan permenungan-permenungan kemarin begitu dijelaskan oleh Romo Abdi yang sungguh luar biasa untuk semakin menguatkan kami. Luar biasa, tepuk tangan untuk Ustaz Fabiana. Jadi Ustaz Fabiana itu mempunyai pengalaman yang indah sekali. Kelompoknya kecil, kuat, saling mendukung. Saya menggambarkan kelompok singo. Singo atau macan kan. Singo macan yang kelompoknya kecil, yang kuat, kompak, saling mendukung, saling menopang dan saling membela. Kan itu ya. Ganas juga kan. Termasuk ganas ya kan. Nah ini kelompok satu angkatan 6 orang. Kakak kelasnya banyak, di kelasnya banyak, di kelompok kecil, kawanan kecil. Nah, maka menjadi kelompok yang harus kuat, kompak, saling mendukung satu sama lain, seperti kelompok kawanan singo. Dan itu semua topang oleh pengalaman yang sangat indah, yaitu kesatuan dengan Yesus, dengan Tuhan, pengalaman doa yang selalu menjadi kekuatan bersama, dan juga kebersamaan sebagai sesama suster ya. Dan yang heran adalah selama 25 tahun mereka nggak sadar, karena tanpa disadari tiba-tiba udah 25 tahun. Ini luar biasa ini. Tahu-tahu udah 25 tahun sadar, udah 25 tahun tuh. Nah, ini termasuk yang luar biasa. Baru kami tahu sekarang ini. Maka pantaslah itu doa syukur tadi ya. Karena semua kamu disembunyikan pada orang cerdik pandai, namun dinyatakan pada orang kecil, kelompok kecil yang kuat, bagikan kelompok singo ini. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Kawan 25 tahun. Iya, kemudian yang 40 tahun. Ya ini. Siapa ini? Yang mana ini? Iya, semua lalu tidak melihat saya. Lalu pura-pura serius melihat kanan kiri. Iya. Iya. Nampaknya ini pura-pura ngomong sama Sister Stella. Iya, Sister. Gimana Sister? Teranya gimana ini? Kok bisa bersyukur seperti itu doanya? Makasih Bapak Uskup. Nama saya Sister Ellen dari Ermolek, Keuskupan Padang. Iya, Monsinyur Vitus Rubiano. Kembar. Ya. Makasih Bapak Uskup untuk sharing pada saat ini bahwa ke-40 ini adalah hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Iya, kebangkitan. Jadi kami sudah melalui jalan salib, melalui didera, melalui jatuh, bangun. Jadi yang 40 ini bangkit. Kapan matinya? Nanti naik ke surga 40 hari. Sudah dapat berkat Bapak Uskup. Ya. Jadi syukur kami bahwa Allah sungguh maha baik, maha murah, maha kasih, maha rahim, menyertai perjalanan kami yang lemah dan kecil, yang rapuh. Tapi Tuhan memegang kami karena Spiritnya adalah Deus Providebit. Kami jadi Madalena kecil untuk zaman ini. Apalagi sudah diberkati Bapak Uskup, jadi bintang-bintang kecil. Ya, bintang-bintang kecil. Kami tinggal bertiga Bapak Uskup. Jadi pesta perak kami tujuh karunia. Kami pesta 40 tinggal 3, Tritunggal Maha Kudus. Lengkap. Nah, jadi kasih Tuhan luar biasa untuk kami lewat gereja, lewat komunitas komunikasi, lewat orang tua sanak saudara. Semua luar biasa. Puji Tuhan untuk semuanya. Makasih. Tepuk tangan untuk Saudara Ellen dan kawan-kawan.
ada sesuatu yang menarik yang baru tahu sekarang ini. Kelompok ini ternyata 3 orang ini kelompok yang sedang bangkit tanpa mengalami kematian. Hah? Sudah mati 25 tahun yang lalu. Sudah mati 25 tahun yang lalu. Sudah mati, sekarang sudah bangkit kembali. Ada kegembiraan, ada sukacita, dan rasa syukur karena mengalami Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, yang selalu menopang satu sama, menopang kehidupan kita hingga sampai 40 tahun hidup membiara dia. Maka syukur, sukacita, bangkit kembali dengan penuh semangat, meskipun sepuh namun tetap semangat. Iya. Terus luar biasa. Baru kali ini bisa atas dengan suster itu. Ini termasuk salah satu kebangkitan yang membuat gembira, sukacita. Nah, ini luar biasa. Sekarang yang paling sepuh, Sister Edwig, sama Sister Stella. Ini gimana, Sister? Ada sesuatu yang menarik, yang berharga, yang bagus sekali, yang belum diceritakan atau yang ingin diceritakan sekarang ini, yang membuat para suster bersyukur pada hari istimewa ini. Terima kasih Bapak Uskup. Saya akan mengungkapkan betapa besarnya cinta kasih Tuhan terhadap kami. Kami sebenarnya bertiga Bapak Uskup, tapi yang satu itu sudah diperbolehkan Tuhan untuk beristirahat di Alvena, di tempat tidur, dan itu mungkin ya bahagia juga. Kami juga kemarin bilang sama dia supaya tetap bahagia meskipun tidak bisa ngomong, tidak bisa apa-apa. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu selalu memberikan cinta kasih yang sebesar-besarnya kepada umatnya. Ternyata sampai 60 tahun. Seperti kami sebenarnya dan 60 tahun itu mestinya memang istirahat untuk selamanya ya. Tapi karena mungkin dosanya masih banyak, Tuhan menghendaki untuk pertobatan, maka Tuhan memberikan kehidupan supaya bertobat dan berani bersyukur setiap waktu, karena kebaikan Tuhan juga dicurahkan setiap waktu. Meskipun kita sudah tua, tapi Tuhan tetap mencintai siapa saja yang berusaha untuk mencintai Tuhan. Dan hanya Tuhan saja yang dituju. Itulah Bapak Uskup, jadi saya itu udah tua, tapi kok ya di antara orang muda itu kok ya orang muda baik-baik semua. Itu kan apa gambaran Tuhan, kebaikan Tuhan yang begitu baik, sehingga saya tetap hidup dengan rasa gembira dan bahagia di OSF. Itu Review yang luar biasa. Rahasianya yang baru kita tahu adalah bahwa Review baru kali ini sadar bahwa orang-orang sekitarnya orang-orang baik semua. Itu ya. Iya, kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kondisi apapun, dicintai, ditresnani sehingga tetap selalu bahagia. Inilah hal yang istimewa. Kendati pun sepuh, tetap bahagia. Kendati pun berbaring di tempat tidur terus, bahagia. Dan hal yang sangat istimewa sekali adalah menyalahkan Tuhan. Mestinya sudah seperti ini sudah harus tidur selamanya, ya. Kok Tuhan itu piye to iki kok ora lek karena belum bertobat ya. Nah, ini kesadaran penuh bahwa selalu menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Luar biasa, 3 suster kita yang memberikan kesaksian mengenai pengalaman yang luar biasa yang selama ini disembunyikan pada kita semua. Dan sekarang sudah terungkap, kita ikut bersyukur, berterima kasih. Dan memang kalau kita melihat apa yang paling berharga, apa yang paling penting sekali dalam kehidupan para suster sejauh diungkapkan adalah
pengenalan kepada Kristus, pengenalan kepada Kristus sebagai Sang Juru Selamat, Kristus yang penuh kasih pada manusia. Ini yang saya tangkap ya. Maka dikatakan bahwa mereka inilah orang-orang yang istimewa, yang diperkenankan untuk melihat langsung, mendengar langsung, mengalami langsung betapa Allah itu mencintai, betapa Allah itu mengasihi, memberi kesempatan dan menuntun dari waktu ke waktu hingga usia 25 tahun, 40 tahun dan 60 tahun, dan akan selanjutnya menuntun kita. Namun ini semua hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang kecil, orang-orang yang kecil seperti yang dialami para suster, yaitu orang-orang yang selalu bersandar dan terbuka kepada kehendak Allah, selalu mencari dan mencari, menggali dan menggali, hingga akhirnya menemukan jati diri dan sekaligus tujuan hidupnya, yang tidak lain adalah bersatu dengan Kristus yang menjadi juru selamat. Inilah yang menjadi utama, harta yang paling berharga yang selama ini dipegang dan diperjuang oleh pastor adalah pengenalan akan Kristus. Dan mengenal Kristus itu tidak hanya berarti pengetahuan biasa, bukan pengetahuan belaka, namun percaya, yakin bahwa Yesus menjadi juru selamat yang harus dikejar, juru selamat yang harus diugemi. Maka kepercayaan inilah yang dihidupi dari waktu ke waktu, meskipun harus menghadapi banyak tantangan, kesulitan, bahkan juga harus berserah diri dalam ketidakberdayaan. Namun keyakinannya kuat, Allah akan selalu menyelenggarakan, Allah akan selalu menolong, Allah akan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Maka disinilah kita bisa memahami dan ikut bergembira bersama para suster ini. Di usia berapapun tetap mengorientasikan diri hanya kepada Kristus yang menjadi juru selamat kita semua. Ini semuanya dipahami oleh orang kecil, bukan orang yang menganggap diri jadi pandai atau bijak, namun orang yang kecil yang menyandarkan diri hanya kepada Tuhan. Maka dalam kesempatan ini kita bersyukur dan terima kasih atas keteladanan ini, dan memohon semoga panggilan hidup kita masing-masing, entah sebagai suster, sebagai buddha, sebagai romo, sebagai awam sekalipun, menjadi kesempatan kita untuk menggapai kesempurnaan hidup, menggapai kebahagiaan. Semoga hal-hal yang indah yang dialami para suster juga kita alami bersama-sama hingga akhir nanti kita mengalami kebangkitan yang sejati, yakni bersatu dengan Kristus dalam keabadian di surga. Gereja Santo Yosef Gedangan ini ada di Jalan Ronggowarsito, Kota Semarang. Tepatnya bagian kompleks besar dari Kota Lama, berseberangan dengan Susteran Santo Fransiskus, Jalan Ronggowarsito, Semarang. Saya akrab dengan tempat ini karena kakak saya itu jadi suster OSF, Ordo Santo Fransiskus, dan pendidikannya lama di rumah ini, di rumah formatio ini, yang nanti kita akan pesta di dalamnya. Kita akan ke sana. Saya nomor 3 dan Suster Alis itu nomor 1 barep. Dia 35 tahun membiara tahun ini, dan saya 30 tahun imamat saya tahun ini. Tetapi ketika ditawarkan untuk merayakan dengan keluarga, Suster Alis menolaknya, sudah cukup, gak usah dirayakan. Hebat ya. Saya akan masuk ke biara ini untuk melihat, untuk mengingat kembali memori lama di tempat ini. Kalau kita dari pintu gerbang Jalan Ronggowarsito, seberangnya Gereja Gedangan, kita akan masuk ke biara, dulu biara induk Santo Fransiskus. Lihat, pintunya masih zaman lama, dari kayu yang tebalnya ini tebalnya. Wow, keren banget kan? Nih, nah kita mau lihat dari sini sudut yang sangat indah.